Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputiyani Oktariani dengan NIM 231202191 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab satu soal yang digunakan sebagai penilaian tengah semester dalam mata kuliah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Bapak Wayan Eka Paramarta, SPD MPD. Baik, soal yang saya pilih yaitu mengenai bagaimana peran guru dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif atau ramah bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Berikan contoh strategi konkret yang dapat dilakukan. Baik, dalam mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif dan ramah bagi anak berkebutuhan khusus, guru memainkan peran yang luar biasa dalam keberhasilan hal tersebut. Guru tidaklah hanya sebagai seseorang yang memberikan ilmu, tetapi juga sebagai fasilitator dan menjadi agen perubahan dalam membangun budaya sekolah yang menghargai keberagaman yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Salah satu hal yang bisa dilakukan oleh seorang guru guna memfasilitasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan pendekatan berdiferensiasi, di mana pendekatan ini memberi ruang kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, minat, dan juga bakat atau potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Di mana prinsip ini kemudian menjadi dasar dalam menciptakan sistem pembelajaran yang inklusif. Menurut Ansco 1999 yang dikutip dalam Putri 2025, pendidikan inklusif merupakan sebuah proses pendekatan dengan tujuan untuk mengidentifikasikan serta mengatasi segala jenis masalah yang dihadapi oleh peserta didik, sehingga tercipta lingkungan yang mendukung, menerima, dan juga menghargai keberagaman dalam penerapannya untuk mencapai potensi terbaik mereka selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, guru dalam hal ini dituntut agar dapat menciptakan suasana kelas yang adaptif pada perbedaan, fokus pada potensi yang dimiliki oleh anak, bukan hanya fokus pada kekurangan mereka saja, serta menciptakan lingkungan kelas yang tidak diskriminatif. Guna merealisasikan hal tersebut, menurut Adelia 2023, terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, di antaranya yaitu yang pertama, pengembangan diferensiasi dalam pembelajaran. Pendidikan inklusi perlu menyesuaikan kurikulum baik itu dari segi produk, konten, maupun proses, di mana ini harus sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik masing-masing. Seperti contoh, siswa yang memiliki keterbatasan mendengar atau tunarungu dapat dibantu dengan pemberian materi visual atau video bergambar. Selain itu, penggunaan bahasa isyarat juga akan memudahkan mereka untuk memahami apa yang mereka pelajari, sehingga dalam hal ini memberikan mereka kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Yang kedua, yaitu pelatihan dan peningkatan kompetensi guru. Pelatihan ini penting untuk dilakukan oleh guru reguler guna menentukan metode yang tepat pada proses pembelajaran dalam situasi tertentu. Dalam hal ini, meningkatkan kolaborasi dengan guru pendamping khusus menjadi salah satu hal yang dapat dimudahkan atau hal yang dapat memudahkan proses belajar mengajar di sekolah. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu melakukan pendekatan interpersonal atau membangun budaya empati di kelas. Menciptakan suasana nyaman dalam proses pembelajaran merupakan salah satu hal yang penting selama kegiatan belajar mengajar. Kelas yang nyaman akan mendorong adanya interaksi yang positif dan memberikan kesempatan aktif bagi peserta didik untuk berinteraksi dengan teman sekelasnya tanpa ada diskriminasi. Selain itu juga, guru dapat memfasilitasi komunikasi dua arah agar siswa merasa dihargai dan semakin termotivasi untuk belajar dengan lebih baik ke depannya. Maka, dari uraian tersebut, dapat saya simpulkan bahwa guru memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan yang ramah bagi anak berkebutuhan khusus. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penguatan kompetensi guru, dan membangun budaya empati di kelas, guru diharapkan mampu menciptakan suasana belajar yang ramah dan juga efektif, serta harapan untuk pendidikan ke depannya agar setiap anak, bagaimanapun dan apapun latar belakang serta kebutuhan yang mereka miliki, semoga mereka dapat belajar, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang menghargai perbedaan, serta lingkungan yang dapat menumbuhkan potensi yang mereka miliki.
yang dimana pendidikan inklusif bukanlah sekedar konsep, melainkan wujud nyata dari keadilan sosial dan kemanusiaan dalam dunia pendidikan. Baik, sekian dari jawaban saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan akhir kata saya tutup dengan Tara Santi. Om Santi, 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 Om.